Udah transfer, nggak keterima pula kerjanya. Oke, gue mau sharing kemarin dapat chat dari salah satu HRD perusahaan yang mengaku HRD perusahaan. Jadi gue beberapa hari yang lalu itu dapat chat dari senior rekrutmen dari sebuah perusahaan Gamalen, mengakunya seorang dari Gamalen. Bentar gue cari chatnya. Ini Peter G. Nih ya. Nanti bisa dilihat di atas. Jadi tanggal 13 April itu dia mengaku namanya Peter J dari KPN Corp perusahaan. Jadi dia ngirim chat, kami Gamalen Group atau KPN Property merupakan unit usaha KPN Corp yang bergerak di bidang properti baik dalam dan luar negeri. Jadi nggak panjang, gua nggak bacain semua. Jadi intinya dari si Peter G ini dia menginfokan bahwa dia dapat database dari perusahaan dia, jadi kontak ke gua ngirim penawaran buat posisi property general manager atau GM ya. Terus gua disuruh kirim CV, update CV terbaru untuk kirim ke email beliau ya kan, ke peter@gamalen.petergamalen-group.com. Terus di bawahnya ada link website perusahaan. Jadi gua klik website tersebut, gua cek, oh benar ini perusahaannya memang ada gitu kan, valid. Terus gua kirim CV by email yang dia tunjuk ya kan. Gua udah kirim CV-nya Pak. Jadi thanks Pak gitu kan. Terus tanggal berapa ya? 13 April sorenya itu si Peter ini dia chat lagi. Jadi kami sampaikan bahwa top manajemen sudah mereview CV yang dikirim ke kami. Jadi minggu itu berarti tanggal berapa minggu? 13 April ya. 14 April gua kirim CV. Terus 2 harinya berarti 2 hari Selasa ya. Selasa itu si Peter ini dia ngirim lagi chat bahwa CV yang gua kirim itu udah direview sama top manajemen ya, top manajemen. Terus gua diminta hari Jumat 19 April itu untuk meeting interview. Jadi meeting interview dilakukan 3 kali menurut chatnya ya. Jadi bisa dilihat di atas chatnya seperti apa. Jadi mohon menginfokan keberadaan kotanya di mana, jadi gua di mana, posisinya di mana, terus apakah available di tanggal tersebut buat meeting interview. Karena interview di hari kerja gua kan juga posisinya kerja di properti ya, di properti tertentu, di sebuah properti di daerah gua. Terus gua nanya apakah ini offline atau online via Zoom untuk meeting interviewnya. Karena kalau via offline terus terang gua nggak bisa Pak gitu kan. Bisa bahas lagi via online, thanks. Oke Pak, kalau online gue available. Di situ dia kirim email ya kan, karena gue udah oke confirm tanggal 19, dia akhirnya kirim email ke email yang tertera di CV gue. Terus gue buka email, gue baca dulu nih. Dia nggak ada pikiran bahwa ini penipuan atau enggak, masih beranggapan oh ini beneran dari sebuah perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Terus emailnya gue cari, nah ini ada nih dari Peter. Dengan hormat kami sampaikan bahwa proses rekrutmen property general manager akan dilakukan dengan online melalui Zoom dan WhatsApp atau WhatsApp call ya. Di 19 April online from Gamalen, Jakarta, Medan, Singapura. Di situ tertera ada tanggal, ada jam atau sesinya dari jam 9 pagi sampai jam 11.45 interview dengan HRD, terus jam 11.45 sampai jam 2 siang itu istirahat. Habis itu jam 2 sampai jam 4 itu interview dengan Asian Operation Director. Wah, luar biasa ini. Benar-benar interviewnya challenging ya. Terus jam setengah lima itu interview dengan direkturnya atau bagian top levelnya ya, Jam 7.10 menit finalisasi. Semua interview digunakan dengan bahasa Indonesia dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disampaikan. Oke, di sini juga belum ada indikasi kecurigaan bahwa ini penipuan atau enggak. Terus proses berikutnya pada hari itu adalah penandatanganan perjanjian kerja. Nah, di paragraf berikutnya yang bikin saya ini kayaknya nggak bener deh. Ini kayaknya nggak bener. Sebelum proses interview dilakukan, kandidat harus mempunyai kompetensi. Maksudnya ini apa? Jadi
kita tuh diharuskan untuk punya kompetensi atau pemahaman dengan owner sebelum interview. Ya, kandidat wajib mengikuti online pelatihan yang diselenggarakan oleh konsultan yang ditunjuk Gama Indonesia. Jadi si Gama ini sudah menunjuk si konsultan ini sebagai penyelenggara pelatihan online, ya kan? Dan ujungnya kalian pasti tahu interview kandidat yang berhasil apabila interview kandidat itu mempunyai pemahaman yang sama. Jadi sebelum di interview kita harus matching dulu nih sama si ownernya gitu loh. Makanya diadakannya pelatihan ini, kan lucu gitu loh. Padahal sedangkan kalau orang interview biasanya kan kita ke HRD, interview pertama pengalamannya berapa tahun, bisa bilang 200 tahun pak gitu kan. Oh ya sudah langsung masuk, biasanya kan seperti itu. Ini enggak, ini jadi di pelatihan dulu gitu kan, ada pelatihannya dulu biar matching gitu antara yang di interview sama penginterview. Oke, nggak berhenti di situ, gua masih oke lah, duduk positif. Mohon menghubungi konsultan Gamaland yaitu Sigma Institute Indonesia, Mr. Budi Santoso dengan nomor HP tertera. Teman-teman bisa lihat tulisan di emailnya atau di emailnya di atas. Untuk reservasi program ditunggu sampai jam 8 ya. Jadi ini ditunggu sampai jam 8 malam, gua harus ngechat si bapaknya ini buat reservasi. Nah, ini yang bagian gua langsung ini nggak bener. Ini nggak bener. Semua biaya yang dikeluarkan oleh peserta akan ditanggung oleh Gama Indonesia dengan cara klaim atau reimbursement ke kami setelah selesai mengikuti program training ini. Jadi kita tuh disuruh bayar trainingnya, ya kan? Disuruh bayar trainingnya sebelum kita interview. Nanti akan dibalikin, kita klaim reimbursement itu setelah selesai atau sebelum interview. Jadi tanggal 18 itu udah dibalikin, ceritanya seperti itu. Ini gue udah positif. Ini penipuan. Tapi oke, gue coba WhatsApp nih si Pak Budinya, gue WhatsApp, ya kan? Gue pengen tahu berapa sih biayanya gitu kan? Gue chat lah si Pak Budi di Selasanya itu kurang lebih jam 5 lah, jam 5. Halo Pak Budi, saya dapat email dari Pak Peter, infonya untuk WA ke nomor ini terkait reservasi program Organization Culture. Oke, terus Pak Budinya WA lagi, ya balas. Maaf dengan Bapak, oke saya sebutkan nama. Baik, kami akan atur. Bisa dilihat chatnya di atas, gua nggak bohong, ini pengalaman beberapa hari yang lalu. Yang terhormat Bapak, nama gua, jadwal dan tujuan program online bla 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 bla, ya. Akan dilakukan oleh media telepon dan video call dengan pengantar bahasa Indonesia selama satu session, selama 4,5 jam, tau gak? Session pelatihan 4,5 jam. Istirahat 15 menit 2 kali dengan pilihan waktu. Jadi ada 2 session, mau pilih yang mana di jam 6 sampai jam setengah 11 atau setengah 8 sampai jam 12 malam. Itu pelatihannya 4,5 jam. Yang disepakati trainer dan kandidat, jadwal online pada pokoknya bla 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 sampai bawah. Jadi mana ini? Tujuan dari program online development ini akan terjadi komunikasi yang efektif antara kandidat dan user antar interview saat interview. Ya kan lucu kan? Maksudnya training ini tuh hanya untuk menciptakan komunikasi yang efektif gitu loh. Komunikasi yang efektif sebelum interview, kan lucu. Oke, habis itu mohon konfirmasi jadwal online, mekanisme klaim reimburse akan kami konfirmasi bla bla bla. Jadi setelah selesai akan dibalikin, ceritanya seperti itu. Dan biaya untuk melakukan training tersebut sebesar 780.000 ke Bank Victory nama Gunawan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi nama perusahaannya Sigma, tapi rekening bank transfernya itu atas nama perusahaan. Ini teman-teman bisa dilihat bahwasanya ini pure 100% penipuan ya. Terus gua klik lagi link perusahaannya, apakah perusahaan itu benar-benar ada atau enggak sih. Gua klik lagi, gua klik link perusahaan KPN Straightcom yang dituju ke Malen. Nah, gua scroll ke bawah nih, cari apa ada informasi nih terkait rekrutmen atau apa. Nah, di bawah itu ada tulisan waspada penipuan. Gua klik di situ. Iya, di sini ada. Di sini, gua gedein. Di sini. Waspada penipuan mengatasnamakan rekrutmen KPN Corp. Nah, KPN Corp tidak bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi mereka menekankan bahwa tidak ada pihak ketiga atau konsultan-konsultan lah untuk training dan lain-lain gitu kan.
email resmi dari tim rekrutmen itu ada di bawah ya, ada kpnplantation.com, kpn-corp.com, ada semindo.com, ada energy-up.com, ada @rsmurniteguh.com. Dari domain email tersebut otomatis gua cocok ini sama punyanya si Peter J ya. Punyanya Peter J itu dia peter@gamalensgroup.com. Nah, tahuan kan, otomatis setelah gua matchingin sama domain email yang ada di perusahaan aslinya ini, ternyata tidak sama atau tidak ada, dan otomatis ini dianggap invalid atau penipuan. Coba kalau gua udah transfer nih, kalau gua nggak ngeh, terus gua anggap oke lah gua bayar gitu kan, gua bayar 780 ke rekening si Gunawan tadi, tahu-tahu mereka menghilang dan habislah, udah nggak dapat kerja, rugi pula kan. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketipu ya, karena kita mungkin ya buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan atau yang lagi pusing nyari kerja, tahu-tahu ada chat masuk atau email masuk dia ngasih penawaran pekerjaan, tolong dicek dulu. Jadi biar memastikan bahwa info yang diterima itu valid atau enggaknya gitu kan. Tipsnya itu tadi, pertama harus cek domain email yang dia minta, domain email yang minta dikirim kemana domainnya, cek ke link websitenya apakah sama atau enggaknya. Biasanya semua perusahaan atau website perusahaan itu punya kayak warning rekrutmen. Jadi hati-hati ada penipuan atas nama seperti yang tadi dilihat. Jadi bisa dicek di situ. Tipsnya pertama, cek domain emailnya apakah sama atau enggak. Dua, apakah harus bayar atau enggak gitu kan. Oke, semisal yang tadi yang pertama di website email di websitenya perusahaan aslinya ternyata kok nggak ada warning penipuan. Coba di situ pasti ada kontak person yang dituju. Kita kontak by email atau mungkin by telepon, kita konfirmasi, Pak, apakah benar nih ada lowongan di perusahaan Bapak atas nama si A ini memberikan penawaran ke saya gitu. Bisa cek, oh benar Pak, berarti valid. Tapi kalau mohon maaf itu penipuan, itu otomatis tidak valid. Jadi jangan sampai teman-teman itu tertipu ya dengan hal-hal seperti itu. Apalagi harus ngasih uang dulu, bayar dulu. Jadi saya kira mungkin kalau dari pengalaman saya yang nyari kerja atau mungkin interview itu nggak pernah saya ngeluarin uang dulu, kecuali transport dari lokasi rumah ke perusahaan ya. Jadi nggak pernah itu perusahaan minta dibayar dulu untuk entah training kan. Karena biasanya itu perusahaan training itu setelah kita diterima baru ada training awal atau apalah biasanya. Jadi jangan sampai kita bayar dulu, ketika udah bayar ternyata tidak valid, udah nggak dapat kerja, harus bayar pula, rugi dua bandar kan, udah jatuh ketimpa tangga ya. Jangan sampai, karena pengalaman gua pernah interview itu di perusahaan Jepang itu, walaupun nggak keterima, kita pulangnya itu dapat uang pesangon gitu kan, lumayan ya kan. Nggak semua perusahaan ngasih uang pesangon uang transport kan, dulu pernah. Jadi tipsnya itu ya teman-teman, jangan sampai kalian gerusa-gerusu atau udah dapat informasi, ya kerjaannya bagus nih di perusahaan Bonafit ini, ya pasti gede. Jangan dilihat gedenya, tapi dilihat dulu itu valid atau enggaknya. Syukur valid, terus dapat gaji yang alhamdulillah lumayan gede, nah itu berarti rezeki ya. Itu tips dari gua dari pengalaman beberapa hari yang lalu chat, dan semoga bermanfaat video ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, and subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu happy.